latar pendidikan kita mungkin masih SMA atau SMK, kemungkinan besar untuk di tahun ini untuk diangkat menjadi ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang info rekrutmen ASN P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pendaftaran CPNS tahun 2022 itu tidak dibuka, teman-teman. Perekrutan ASN ini fokus ke P3K, kecuali sekolah kedinasan yang pendaftarannya sudah ditutup pada akhir bulan yang lalu. Hal tersebut itu adalah sesuai dengan surat BKN nomor B/1161/M.SM.01.00 tahun 2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengadaan ASN tahun 2022. Hal tersebut ini adalah merupakan penyebabnya, ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, pemerintah itu berkaca pada kebijakan negara maju yang mana jumlah P3K itu lebih besar dari PNS. Yang kedua, proses transformasi digital memungkinkan terjadinya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang berpengaruh terhadap kebutuhan ASN dari segi kualitas maupun juga kuantitas. Dan yang ketiga, ini adalah dikarenakan terbatasnya waktu. Nah, sobat semuanya, pada video ini kita akan membahas informasi rekrutmen ASN P3K di tahun 2022 terkait tentang teman-teman tenaga kesehatan ya. Nah, setidaknya untuk nanti teman-teman dari tenaga kesehatan untuk bisa mendapatkan prioritas diangkat menjadi ASN P3K tahun 2022, setidaknya ada 6 syarat P3K tenaga kesehatan tahun 2022 supaya nanti bisa diangkat menjadi ASN P3K, ya benar nanti kita bisa melakukan pendaftaran pada link pendaftaran P3K 2022. Kira-kira 6 persyaratan tersebut itu apa saja? Segera bisa nanti kita menganalisa dan memaksimalkan peluangnya. Mungkin saat ini masih ada hal yang belum terpenuhi ya sebagai syarat kita bisa mempersiapkan sejak dini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, dikutip dari cpns.com terkait tentang judul P3K 2022, honorer nakes dapat afirmasi dan diprioritaskan. Dari cpns.com Jakarta, Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini masih terdapat kekurangan signifikan jumlah nakes, terutama di puskesmas dan juga rumah sakit pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan mengangkat nakes yang bukan aparatur sipil negara atau non-ASN alias honorer menjadi P3K. Disetujui untuk membuka formasi di tahun 2022 sampai 2023. Ini untuk menerima tenaga kesehatan honorer kesehatan yang sekarang ada di daerah-daerah sebagai P3K, ujar Menteri Budi Gunadi Sadikin dikutip dari laman Setkap pada hari Selasa 35. Dia menyebutkan honorer nakes yang diprioritaskan untuk formasi P3K 2022 itu adalah sebagai berikut. Nah, setidaknya ada 6, teman. Yang pertama yaitu termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional ya atau Japfong kesehatan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Terkait tentang 30 jenis jabatan fungsional yang bisa diangkat menjadi P3K nanti seperti apa akan kita buka bersama ya, yaitu lampiran dari Perpres nomor 38 tahun 2020 ini. Jadi untuk syarat yang pertama, teman-teman nakes atau tenaga kesehatan yang nanti ingin diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2022, nilai yang pertama harus termasuk dalam 30 jenis jabatan yang ada pada Perpres tersebut. Yang kedua, bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dengan status non-ASN. Kemudian yang ketiga, latar belakang pendidikan inilah minimal D3 kesehatan, teman-teman. Jadi kalau misalkan latar pendidikan kita mungkin masih SMA atau SMK, kemungkinan besar untuk di tahun ini untuk diangkat menjadi ASN P3K ini belum bisa ya, teman-teman. Jadi untuk nanti yang teman-teman diprioritaskan ini adalah latar pendidikannya ini adalah minimal D3 kesehatan, entah itu keperawatan, kebidanan atau apa. Nah, kemudian yang keempat, sudah terdata dalam
SISDMK per 1 April 2022. Nah, jadi teman-teman harus sudah terdaftar ya pada SISDMK. Ini adalah pada tanggal 1 April 2022 kemarin, yang mana SISDMK itu adalah merupakan singkatan dari Sistem Informasi SDM Kesehatan. Yang kelima, memiliki surat tanda registrasi atau STR ya yang masih aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai ketentuan dalam keputusan Menpan RB nomor 980 tahun 2021 dan surat izin praktik atau SIP untuk yang bekerja di Fasyankes. Yang keenam, ini harus diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota ya untuk nanti teman-teman mengikuti seleksi. Nah, ini adalah terkait 6 syarat utama yang harus dipenuhi oleh teman-teman honorer tenaga kesehatan untuk nanti diprioritaskan menjadi ASN P3K di tahun ini. Pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SISDMK. Lebih lanjut dikatakan, sembari menunggu terbitnya peraturan Menpan RB tentang pengadaan P3K tenaga kesehatan, Kemenkes mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya atau Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan P3K Nakes 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SISDMK. Ini adalah pungkasnya. Nah, sekarang coba kita cek ya 30 jenis jabatan fungsional atau Jabfung kesehatan sesuai peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 itu apa saja. Ini adalah tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Sehingga teman-teman setelah mengetahui video ini tentunya nanti bisa mencermati ya bagaimanakah besar peluang untuk bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita buka salinan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 dan kita langsung saja cek pada bagian lampirannya. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pastikan teman-teman ini mengecek ya untuk posisinya saat ini dan juga ijazah terakhir yang dimiliki apakah bisa menempati dalam salah satu jabatan yang ada pada bagian ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek di sini, ini adalah ada banyak sekali jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Ada 147 jabatan ya. Namun di sini untuk teman-teman yang dari tenaga kesehatan itu ada 30 ya. 30 jenis jabatan yang bisa diisi menjadi P3K. Nah, misalkan di sini teman-teman bisa cek untuk bagian kesehatan ya. Misalkan di sini ada bidan, kemudian ada dokter hewan karantina dan sebagainya, kemudian ada perawat. Nah, ini teman-teman bisa cek apakah nanti bisa ijazahnya itu dipakai untuk mendaftar sesuai dengan formasi yang ada. Nah, ada perekam medis, kemudian ada perawat gigi, kemudian perawat, kemudian ada bidan dan lain sebagainya. Nah, demikian sobat semuanya informasi terbaru terkait tentang rekrutmen ASN P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi rezeki kita untuk diangkat menjadi ASN P3K ya. Bagi teman-teman yang sudah diangkat jadi ASN P3K, marilah bekerja dengan sebaik-baiknya ya untuk memaksimalkan potensi negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.